inilah kenapa kita harus nonton Ferrari sampai akhir ya guys ya. Nyalip dive bomb di tikungan yang the best, indah gitu loh. Itu Aduh, ya lumayan lah ya. kemarin tuh udah pokoknya harapan gue tuh udah hilang pas Leclerc nyusruk tuh di turn the strip tuh. Tuh kayak Iya. gue udah gue di live stream gue sampai udah end stream ya. Terima kasih semua gue end stream. Itu udah mager banget gue. Aduh, lagi-lagi Leclerc tuh kesalahannya kenapa sih harus banyak banget gitu. Tapi ya gue juga di ICL juga gitu sih. Jadi ya udahlah. Emang mirip sih. Emang susah ya guys ya. Ya konsistensi kunci. Jadi emang gue harus akui ya, mengingat performa Leclerc kemarin tuh lagi-lagi gue harus sadar gitu bahwa Max Verstappen tuh superior memang ya. Dia tanpa ada salah sama sekali guys ya. Gila. Selama satu musim itu kesalahan dia tuh nggak ada guys. Ada nggak ya? Hungari itu tahun lalu kan yang dia melintir. Tahun lalu tahun ya, ini. tahun lalu. Oh ini paling Ada Singapura sih ya bisa dibilang. Ya bisa dibilang Singapura kan bukan Singapura kesalahan. lebih Lebih ke timnya sih. iya lebih ke Cocok. maksudnya dia tuh nggak ada mistakes yang berarti kayak Leclerc kemarin nyusruk ya walaupun emang nggak parah tapi kan itu hitungannya masih mistakes gitu. Nemboknya gitu ya. Nemboknya nggak ada. Mentok Verstappen tuh kayak cuma geol terus dia nyelamatin gitu doang. Mentok tuh udah. Ya kan? Itu beberapa kali kan Verstappen kayak I almost lost it gitu. Kayak udah gitu doang terus dia bisa nyelamatin gitu. Jadi almost ya, doang enggak. Iya, almost doang. Gak pernah ngelakuin mistakes yang berarti kayak Leclerc, kayak George Russell juga mistakes Singapura yang fatal banget. Jadi apa ya? Ya harus diakui ya semua dunia tuh suka nggak suka sama Verstappen harus diakui emang Verstappen tuh jago ya. Emang kenceng guys. Nggak kenceng, jago. Kalian yang ampas. Skillnya tuh high banget ya. Jadi ya gimana lagi kalau kalian masih bilang 2021 Verstappen tuh cuma dikasih juara dunia beruntung doang katanya enggak anjir. Enggak. Verstappen enggak akan kalau mengutip kata Om Deddy Kobus ya anjay. Om Deddy Kobus itu Deddy Kobus pernah bilang keberuntungan tuh gak ada. Adanya itu adalah kesempatan ketemu dengan keahlian. Kalau nggak salah gitu deh. Iya. Jadi ketika lu lebih lah. Iya, jadi lu punya keahlian tertentu yang mana skillnya Verstappen tinggi, tapi kesempatannya juga ada tuh pada waktu itu. Coba misalnya itu Leclerc atau siapa gitu. Pas tanding satu lap terakhir, yang ada nyusruk cok, ya kan? Gak jadi jurdun. Nah, tapi karena ini Verstappen, keberuntungannya jadi bisa diraih karena ya itu ada skill dan ada kesempatan menyatu. Nah itu kata Deddy Corbuzier gitu guys. Gue setuju sih. Jadi Deddy Corbuzier bilang luck itu nggak ada, adanya kesempatan ketemu sama skill gitu. Kurang lebih gitulah. Mungkin gue agak salah-salah tapi kurang lebih gitu. Kesempatan ketemu sama skill jadinya sebuah ya jadinya timbullah sebuah keberuntungan itu tadi yang disebut keberuntungan. Jadi ya itulah yang terjadi dengan Max Verstappen dan terbukti sampai sekarang dia tidak hanya yang maksudnya misalnya dia dikasih jurdun terus besok-besoknya melempem. Nah nggak gitu ya buktinya sampai sekarang beda. Sampai sekarang masih mendominasi gitu. Jadi yang membuat kita juga kebosanan guys ya. So sebelum kita bahas Las Vegas jangan lupa untuk like, komen ya menurut kalian gimana Las Vegas dan prediksi nanti di Abu Dhabi dan juga subscribe bantu kami ke 2000 subs di akhir tahun ini ya. Bentar lagi 2000 jadi ya. Terima kasih banyak yang selalu support dan mendengarkan Turning Point. Jadi ya terima kasih banyak yang selalu nanyain bang Turning Point kapan. Itu thank you so much buat kalian semua. Dan ya itu alasan supaya kita juga rajin rekaman juga teman ya. Jadi terima kasih banyak supportnya. Dan ya kita akan bahas Las Vegas ya. Yang mana memang lagi-lagi Max emang bosen sih. Jadi ya kita nggak anggap Max Verstappen lah ya. Kita nggak anggap Max Verstappen, kita anggap P2 itu adalah P1 guys ya. Anggap aja gitu. Karena kemarin perebutan P1-nya tuh seru banget ya. Kalau kita nggak hitung Max gitu. Jadi antara Leclerc sama Perez tuh kayak wow seru banget. Walaupun emang gue sebagai tifosi ketar-ketir ya. Tapi ya gimana lagi. Kemarin emang harus ngaruh. Ya kemarin emang yang harus bersedia adalah fansnya McLaren ya jelas ya. Karena kemarin nggak tahu kenapa McLaren tuh hancur ya. Bisa dibilang hancur karena Lando mistakes. Ya itu tadi ya gue bilang Max tuh nggak ada mistakes guys. Ini Lando pernah mistakes, Leclerc pernah mistakes, George Russell pernah mistakes di tahun ini. Max tuh tahun ini nggak ada sama sekali loh. Gue inget-inget lagi coba. Ada nggak? Coba kalian inget-inget. Nggak ada ya kayaknya ya. Nggak ada. Ya itu mentok kan cuma kayak oleng dikit terus langsung ya kayak maksudnya mistakes kecil banget gitu. Nggak yang melintir gitu atau 360 atau apa nggak ada gitu. Itu paling adanya pun Max Verstappen kayak di praktis doang kali ya. Di praktis gitu mungkin ya. Dihabisin di praktis spin-spinnya buat nemuin limit buat balap.
Ya bisa Coba gitu. mungkin ada yang inget nggak Max punya kesalahan, coba tulis di kolom komentar. Seinget gue sih tahun ini nggak ada ya. Tahun lalu doang di Hungari doang Itu masih menang. itu pun masih menang ya. Jadi benar-benar Ngeledek ya, doang itu. ya Leclerc tahun lalu juga yang di itu ya. Tahun lalu nggak sih yang dia nyusruk di Prancis sih ya. Tahun lalu ya, bener ya? Iya 2022. Prancis tahun lalu. Ya, tahun lalu. Jadi tiap tahun tuh pembalap-pembalap jago pun masih ada mistake satu kali minimal gitu. Ini Max Verstappen bisa nggak ada mistake sama sekali dan kemenangannya semua bisa dibabat ya. Berarti cuma 3 ya dia nggak menang ya. Singapura, Jeddah, sama satu lagi apa? Baku. Dah, itu doang. 3 doang ya. Sisanya Max Verstappen semua. Jadi kalau kalian lihat di data gitu, di satu gambar isinya mukanya Max semua gitu. 18 anjir, nggak kerasa ya. 18 banyak loh. 18 kemenangan. Gila ya, Pak. Kayaknya nggak tahu ya sampai kapan ada orang lagi yang bisa ngalahin rekornya Max Verstappen. Kan rekor dibikin buat dikalahkan gitu. Cuma kapan rekor gitu. Gini lama sih kayaknya. Rekornya Schumacher aja, Ascari aja 70 tahun rekornya baru ke beat anjir, gimana rekornya Verstappen anjir. Apalagi itu aja dikalahinnya dengan balapan yang lebih banyak. Iya, balapan 22. Lebih banyak. Maksudnya, iya, balapan dikit. Apakah akan ada balapan di kemudian hari? Oh, total balapannya 30 race gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Itu terlalu gila ya, terlalu over ya. Kayaknya 23 itu. Ya. Kalau banyak orang nggak bisa konsisten, waktu gila sih. Tapi kayak susah banget sih 30 buat konsisten sih. Yes. Tapi ya itu tadi ya, kombinasi tim Red Bull yang memang superior ya. Memang maksudnya Max Verstappen skillnya gede, plus mobilnya si Newey juga bagus banget. Akhirnya ya itu tadi. Kayak apa ya? Kayak main, kalau game itu kayak main lawan AI 50, memang kita skillnya udah di AI 100, yang lain 50 gitu. Jadi emang gampang banget jadi kesannya ya. Emang terlihat kemarin nggak easy banget lah. Kemarin nggak easy banget. Kemarin kan tabrak penalti. Turn 1 5 detik, pitnya lama, terus pas keluar kena traffic, pas lagi nyari traffic ketabrak wingnya, patah, mundur lagi. Max Verstappen tuh udah dapat banyak halangan kemarin pun masih bisa menang jauh loh. Kemarin kalau kemarin nggak ngasih tarikan buat Verstappen, buat si Perez, kayaknya Max 3 atau 4 detik di atas di depan deh. Iya kan? Kan kemarin suruh mundur tuh, suruh bantu si Perez katanya. Udah masalahnya pas Verstappen disuruh mundur itu posisinya Verstappen udah berapa? 3-4 detik di depan gitu. Jadi suruh mundur. Harus mundur seberapa jauh Verstappen. Mulai lagi. Yes, betul. Jadi udah dibantu, Max Verstappen udah bersedia ya, yang mana gue kaget juga. Verstappen masih, mungkin kata Max Verstappen nggak ngefek juga, itulah gue pura-pura aja biar nggak dibilang egois gitu. Ya seneng. Viva Las Vegas. Iya. Max Verstappen menang dulu baru gak bacot dia ya. Bacot mulu semingguan. Maksudnya gini, orang-orang kan biasanya kan bacot gak itu ya. Dia tuh bacot gak apa-apa, soalnya itu bacot tapi kenceng gitu loh. Bacot tapi jago gak apa-apa gitu loh. Dia kan selama Las Vegas weekend kan, wah semua dikomenin tuh sama dia. Cocotnya aja. Bacot semua gitu kan. Bisa menang bebas guys ya. Tapi iya bisa sih. Menang bebas. Tapi jago gitu, gak bisa komen juga. Menang. Iya sih, benar. Kalau misalnya udah bacot, tapi misalnya Lance Stroll gitu, tapi Lance Stroll kemarin jago sih. Lance jago guys. Dari P18 P5 coy. Oke. Jarang nih. Kita coba dengarkan nih si paling Aston Martin nih, Regi. Gimana kemarin melihat performa Aston Martin yang cukup lumayan, terutama Lance Stroll nih. Alonso kenapa Alonso? Coba dijelaskan. Ada pembelaan apa nih? Cuman gua kan udah bilang minggu kemarin pasti ada Aston Martin 5 besar. Cuman sayangnya bukan Alonso ya, tapi udah gak apa-apa sih. Yang penting sesuai lah. Aston Martin ada 5 besar. Cuman itulah, gua tetap ngenes sama Alonso meskipun kayak gitu, tapi masih dapat poin lah. Alonso melintir apa ya di awal ya? Gue lupa. Iya, melintir itu. Yang gue bilang turn 1 itu belok-beloknya kebanyakan, belakangnya loss. Bener kejadian. Berarti Alonso melintir sendiri kan, bukan ditabrak kan? Iya, dia sendiri. Iya, kepleset. Gimana nih Rek? Si paling pengalaman kok bisa melintir? Iya, cuman dia dikasih track kayak gitu baru pertama kali ya. Mungkin udah tua kali ya. Udah tua kali ya. Iya kan, jadi malah Stroll yang bagus, tapi ya sesuai sih sama yang gue harapin ya. Aston Martin P5, cuman beda, gue kira Alonso anjir. Kemarin Alonso P berapa? P7? 9. Oh iya. 9.
Oke. Strollnya bagus kan di luar Nurul ya. Yes. Kemarin emang menarik sekali sih Lance Stroll tiba-tiba kenceng. Gue nggak tahu maksudnya kita tuh kalau mau analisa itu nggak bisa gitu. Apa yang membuat Lance Stroll kenceng tuh kayak nggak ada gitu, kayak tiba-tiba aja kenceng, kayak kesannya kayak orang kalau di CS ya DC balik lagi aktifin cheat guys. Nah kayak gitu kesannya. Ya sih kayak kita awal-awal main kan, wah merajalela nih. Terus ada satu orang musuh kita DC balik-balik kenceng nih, apa jago nembak headshot gitu. Kayak gitu Con. Si Lance Stroll tuh. Tahu wallhack-nya aktif gitu. Iya kan? Itu kayak patut dicurigai gitu. Ada apa di mobilnya Lance Stroll? Enggak, aman. Ya, aman. Cuma terkesan seperti itu ya. Ya salut sih Lance Stroll. Ya kalau misalnya memang dia udah pick up the pace, emang udah bisa jago ya, gue salut ya, bagus. Semoga bisa bertahan karena telat banget bos. Ini balapan tinggal 2 lu baru sekarang gitu. Udah kejauh, ketinggalan jasa McLaren masalah jauh banget. Jauh banget anjir. Jadi mungkin gue tahu alasannya kenapa Lance Stroll itu kenceng guys kemarin. Dia numbuhin brewok, Cok. Oh iya. Nah, itu gue mau bilang itu ya ini. Kayaknya nggak boleh diukur. Yang bikin gua kenceng di ICL nah, mungkin ini ya. Mungkin kurang lebat lagi supaya gue bisa P1, Cok. Ya kan? Iya, gue juga kayak coba Dims, lu coba tumbuhin dah. Siapa tahu lu nggak penalti kalau lu. Nah gini, terakhir gue podium itu di Miami itu ke brewok kan. Sejak itu nah, brewok adalah kunci, guys. Kemarin ICL yang menang siapa? Aku belum cukur rambut itu. Belum cukur itu. Malah aku menang guys. Loh. Tandanya apa harus gini sih. Harus punya brewok, sumpah. Lance Stroll kan brewok banget kan kemarin di Las Vegas, brewok banget tuh waktu diwawancara. Iya, jadi om Azril lihat what the hell. Berarti emang lebih dewasa. Jadi emang iya, Regi lu bisa brewok gak, Reg? Karena ada orang yang gak bisa ya, gak bisa tumbuh gitu. Iya. Regi kumis kayaknya sih. Soalnya dia ininya mulus banget anjir. Iya, susah, pengen gue. Ntar Iya. Ntar enggak apa dikasih apa ya? Kasih obat-obat itulah penumbuh. Makdoyok. Makdoyok ya Makdoyok. Emang Makdoyok sekarang masih gue jarang ngelihat itu. Sekarang di Instagram banyak banget anjir yang iklan-iklan penumbuh ini jadi bahas penumbuh jenggot anjir. Ya itulah guys ya. Mungkin Lance Stroll. Coba kita perhatikan guys ya, nanti apakah nextnya kalau misalnya dia kenceng kita cek apakah dia ada brewoknya ya. Meta brewok guys ya gitu. Jadi Lance Stroll bagus kemarin dan Alonso sebetulnya kalau dibilang-bilang juga tetap oke lah karena kan kemarin dia melintir, dia di belakang bisa balik ke P9 untuk poin dan masih oke. Carlos Sainz juga sama ya, dia di belakang banget kemarin. Carlos Sainz melintir, dipelintirin Hamilton nggak sengaja sih di turn 1 ya. Jadi sayang banget, bisa balik juga ke P6 jadi masih bagus Carlos Sainz. Makanya kemarin Ferrari bisa dibilang memang pace-nya tetap kedua ya, dari pace-nya tetap kedua kemarin total. Kalau soalnya Red Bull itu di rata-ratanya sama Max Verstappen guys. Mungkin kalau pace-nya Perez doang masih kencengan Ferrari kayaknya. Karena ya, kemarin itu jelas banget sih. Karena Perez kan katanya settingannya lebih high downforce ya kemarin ya di Las Vegas. Iya, wing-nya lebih besar. Kenapa ya? Itu kenapa? Ada yang bisa menjelaskan kenapa setupnya dibedakan? Apa pengaruh karena driving style mereka? Paling pembalap sendiri yang minta. Iya. Biasanya lebih pede lurusan minta. Nah, mungkin apakah ini ada hubungannya dengan Lando Norris yang oversteer tiba-tiba? Apakah memang dragnya Lando Norris terlalu loose di belakang sehingga dia langsung oleng gitu? Karena kemarin benar-benar kesannya kayak langsung kena angin terus oleng gitu. Lando itu ya. Kemungkinan besar sih. Kemungkinan besar gitu sih karena gue pernah ngelakuin itu gue pernah ngelakuin itu di game di corner yang sama. Ketika gue push, tapi kondisi kalau nggak salah seingat gue ngaktifin IRS juga. Sehingga mobilnya mungkin kayak overpower dan waktu belok itu loose belakangnya terus gue melintir. Gripnya. Ya grip. Selain itu sih kemarin pas gue liat replay, dia pas sebelum spin gitu dulu gue bilang. Oh jadi kena bump mungkin ya? Bump. Yang gue lihat sih bump ya. Abis bump baru abis itu udah nggak terkendali langsung kena samping, memar tangannya aja. Iyalah itu tabrakannya kenceng banget coy. Puskesmas anjir, kasihan banget. Berarti itu berapa itu kan di sektor flat out anjir. 200 km plus pasti. 260 pas nabrak, gila. Ya itu sektor gaspol guys. Ini itu pas nabrak tangannya nggak lepas anjir, gimana nggak memar ya? Dipegang setir.
Iya, 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 iya. Makanya dia keluar mobilnya lama kan, diem dulu. Itu kayaknya sekarang Bener, biru bener, sih bener. masih kayaknya di sini. Ada Biru. tuh, Salon malah malah balapan seminggu doang kan, besok balapan lagi, minggu ini balapan kan, Yes. Abu Dhabi kan. Kalau menurut gua Iya. agak kurang bijak ya F1. Gua mau bilang tolol tapi ya udahlah, kurang bijak aja kayaknya bahasa yang lebih sopan. Karena dari Las Vegas ke Abu Dhabi itu jauh ya. Ya itu Tolong, gak logis sih anjir. tolong ya. Harusnya tuh dibikin paling nggak kemarin tuh Brazil langsung aja Las Vegas. Kenapa dikasih jeda seminggu supaya ada jeda seminggu buat ke Abu Dhabi gitu. Karena kan Brazil ke Las Vegas kan lumayan lebih deket nih dari Las Vegas ke Abu Dhabi gitu. Kenapa nggak habis Brazil langsung Las Vegas aja gitu loh? Jadiin four header aja, quarter header sekalian ya. Iya. Ya kalau empat header ya modar. Ya maksudnya At least maksudnya yang lain dimundurin kayak misalnya atau kan kemarin ada yang sempat jeda seminggu tuh. Nah, itu dimaju misalnya Amerika atau Meksiko Maju. Amerikanya dimajuin dimundurin, Meksikonya dimundurin juga gitu. Pokoknya cari jeda 1 minggu buat yang Las Vegas ke Abu Dhabi gitu. Karena kan last race juga. Siapa tahu kan maksudnya orang yang desain pertama-tama di kalender awal tuh kan mereka harusnya bisa mikir, wah siapa tahu nanti setelah Las Vegas ini skornya ketat nih. Jadi ada persiapan, ada drama-drama yang bisa di-up dulu selama seminggu, terus jedar Abu Dhabi gitu. Ini enggak, Cok. Langsung seminggu gitu. Kan kurang mantap ya gitu. harusnya tuh kemarin tuh kayak apa namanya, kota Meksiko double header, libur seminggu, abis itu Brazil Vegas, libur Nah, seminggu, baru Abu Dhabi. Itu kayaknya bakalan enak tuh karena nggak kayak libur tiba-tiba 3 minggu nggak ada F1 gitu. Atau kan. nggak Ya, beda, soalnya- atau nggak itu posisi Qatar sama Las Vegas ditukar. Nah, itu atau bisa. gitu, bener, atau gitu. Tapi Jadi kalau menurut Qatar gua langsung ke Abu Dhabi. enggak, dekat. kalau menurut gua nggak bisa karena Las Vegas kayaknya bayar besar untuk ada di terakhir gitu. Gua tahu Iya banget. sih. Dua Ya. terakhir. Jadi ya itu guys ya, kenapa kok misalnya mungkin kan banyak yang bilang kenapa kok track-track F1 ini kenapa nggak dikumpulin aja Asia dulu, Amerika dulu gitu. Karena banyak faktor guys. Pertama, mungkin track-track itu juga bayar. Kedua, iklim juga teman-teman. Misalnya Iya. nanti wah musimnya musim salju atau musim apa kan nggak bisa misalnya. Itu juga salah satunya. Jadi makanya kenapa kok terpencar-pencar. Dulu awalnya gue juga mikir gitu kan. Kenapa nggak di ini aja yang deket-deket dulu gitu di 1 bulan 2 bulan di deket-deket Asia dulu misalnya, ntar bulan berikutnya di Eropa. Ternyata nggak bisa gitu guys karena ya itu iklimnya. Pertama-tama iklim sih kayaknya. Karena kayak misalnya Singapura gitu, misalnya musimnya hujan atau misalnya salju di mana lah misalnya di Hungari atau di mana mungkin yang nggak masuk akal gitu ya. Jadinya ya jelas nggak bisa. Kemarin aja Imola udah kena imbasnya ya, banjir ya. Ya, terus contohnya apa lagi ya? Qatar, musim yang salah, malah Ya, panas musim banget kan. dingin. Ya. Ini musim panas benar-benar. Ya, Jadi makanya besok diubah kan. Makanya harusnya diubah gitu. Makanya ternyata nggak mudah guys untuk bisa mengelompokkan tracknya gitu ya, karena ada faktor itu tadi. Faktor utama kalau menurut gua pasti iklim lah ya mungkin ya, selain duit ya. Karena kan pasti track-track yang akan bayar, wah gua maunya di akhir dong gitu kan, bisa juga. Tapi faktor keduanya yang penting juga adalah yaitu tadi cuaca gitu kan, kondisi apa namanya, musimnya ya, musim di suatu negara itu tadi. Makanya gue tetap aneh tapi sebisa mungkin harusnya F1 bisa ngatur paling enggak kalau misalnya nggak bisa ngatur kayak misalnya Las Vegas Abu Dhabi, ngatur tanggalnya gitu, jangan disatuin gitu, minggunya diistirahatin dulu seminggu baru ke Abu Dhabi, karena kasihan krunya coy, gila krunya tuh ngawur loh kalau menurut gue, logistiknya langsung berangkat gitu kan, nggak bisa menikmati dulu Las Vegas, enjoy gitu, nggak bisa cok, langsung berangkat anjir, gimana mau enjoy Las Vegas ya kan? Masalah mereka loading anjir, loading Iya, hospitality itu loading. gede loh anjir. Iyalah, orang bikin ininya, mobilnya di loading, dimasukin di kargo kan pasti naik, ya entah naik pesawat atau naik kapal, yang jelas pokoknya pasti kan berat, ribet lah pokoknya. Yoi. Betul. Jadi loading balap tuh sangat berat guys. Gue sama Mike udah ngalamin pas Formula E Sport. Iya, itu aja kita cuma loading bahan-bahan e-sport doang gitu, yang cuma rig, cuma ini. Apalagi mobil F1 terus kayak apa ya? Alat-alatnya kayak headsetnya yang dibanting-banting sama Toto, terus monitor gitu kan. Tempat-tempat pitboxnya itu kan pasti diringkas, dibangun lagi nanti di tempat berikutnya gitu. Dan kalian cuma dikasih waktu 1 minggu anjir buat bangun itu. Jadi
Nggak Karena sampai udah jadi seminggu dia bahkan ya. karena hari Selasa Nggak ya, sampai udah nggak jadi sampai dia. nggak sampai seminggu anjir lu. Cuma dikasih waktu berapa lama. Ya kan, Minggu selesai balap, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah dipakai lagi 4 hari, Cok. Dikasih waktu 4 hari. Iya. Kamis sudah mulai sih, Mike. Kamis sudah mulai. Nah, Kamis sudah mulai. Jadi lu cuma dikasih Udah dipakai. waktu untuk terbang dan sampai ke Abu Dhabi terus langsung masang sehari, Cok. Gila. Menurut gua sih gila sih, nggak logis sih. Lu masang hospitality segede itu. Nggak manusiawi. Masang beatbox, masang Yes. Tadi gua udah ngecek penerbangan dari Las Vegas ke Abu Dhabi itu 20 jam, teman-teman. Kalau direct. iya. Anggapannya berarti 20 jam adalah 1 hari. Jadi lu pakai 1 hari itu cuma buat terbang anjir. Sisa 3 hari lu buat bangun Senin, Selasa, Rabu. Enggak, 2 hari coy. 2 hari. Lu terbang sampai belum tidur lu, besoknya bangun langsung suruh gila sih. Gua nggak bayangin sih jadi krunya F1. Masih jet lag lagi kan belum tentu tidur Iya. kan. Bener, apalagi Ya, Las di Vegas tuh. pesawat main game sampai Iya. sana. Oh. Las Vegas tuh kan jam berapa kan kelarnya kan? Subuh gitu. Subuh loading, ya kan? Loading langsung pergi ke airport buat masukin mobil-mobilnya dan lain-lain ya kan. Belum lagi kalau ada yang ketinggalan, anjir. Kunci L gue ketinggalan, Cok. Beli di Abu Dhabi gitu kan. Anjir, mesin gue Ketinggalan di Vegas. mesin gue ketinggalan di airport, Cok. Andrea Moda. Harian ya. Anjir, engineer gue ketinggalan Safi. Bodoh amat, gak usah diambil. Yoi, jadi ya emang tolong ya dipikir lagi karena kayaknya Leclerc juga udah pernah bilang karena kasihan. Kalau kita yang pembalap sih santai aja gitu. Tapi kasihan yang pit crew-nya ya karena Duitnya sih kalau banyak, cuma capek anjir. iya, kan lu tahu kan Pal di F1 Manager kalau misalnya habis race tuh weary gitu kan. Terus Meweris iya, weary gitu tepar kan. anjir. Tepar gitu. Lihat Ini tepar guys. besok di Abu Dhabi kalau pit crew-nya lambat-lambat gue paham sih kayaknya. Pasti mereka capek banget anjir. Apalagi, Iya. apalagi besok guys pembalap ya di Abu Dhabi besok itu setengah grid istirahat loh. Red Bull by the way, Checo sama Max miss FP1. Karena Ya, mau ngasih buat pembalap-pembalap muda. Jadi pembalapnya itu literally kayak dapat setengah hari libur gitu ya. Yang kasihan staffnya guys ya. Staffnya tetap kerja lembur, masang mobil. Belum ruki-rukinya kalau nabrak, iya kan? nabrak guys. Sumpah. Puyeng gitu. Besok kayaknya kalau Kasian rukinya ada yang nabrak, kalau bisa sih Red Bull sih dua-duanya tabrakin sih tolong sih. Dibentuk pesawat Helmut yang benar jantai ya. Nah, tapi semua aja. enggak, masalahnya gini, Red Bull kalaupun nabrak dan gak ikut balapan, masih Jordan dan masih Ceko masih P2 dan masih kontraktor. Jadi Iya. gak ada masalah. Mereka libur pun oke ya. kan? Jadi. Iya, Red Bull tuh Nih, besok gak paling- ikut balapan masih nggak apa-apa gitu. Paling rukinya aja yang siap-siap minggat dari Red Bull gitu Ya, kan. karena- Ya, besok karena- resign. Paling nggak besok ada yang kita tonton guys. Siapakah yang akan finish di P2 kontraktor ya? 4 poin. Ya, konstruktor Yes. terus WDC nomor 3. Berisi nomor 3 emang siapa aja yang bersaing? WDC nomor 3 itu ada Sainz sama Alonso poinnya 200. Iya. Lando Norris itu 185, Leclerc Nah, Leclerc jauh deh, Leclerc jauh, 185 Leclerc jauh atau deh. 195 gitu. Leclerc kayaknya jauh. Dekat-dekat deh. Mike Oh deket. 4 pembalap. Ya 4 pembalap buat ketiga WDC. Tapi WDC itu menurut gua nggak terlalu signifikan guys, karena hadiahnya nggak Iya. buat WDC, hadiahnya tuh buat yang WCC. penting itu konstruktor gitu. Betul, Nah, yang konstruktor jadi- tuh gak kalah seru McLaren sama Aston, terus Betul. Mercy sama Mercedes, Ferrari. Ferrari. Ya. Mercy Betul. Ferrari di kolom komentar gue taruhan anjir. Ayo, gue pegang Mercy, ayo langsung pada reply. Ayo Ferrari, ayo. Mercy sama Ferrari itu 4 poin membedakan mereka ratusan atau puluhan ribu euro mungkin hadiahnya ya. 10 juta kalau nggak salah. 10 juta euro Caranya selisihnya. 10-15 juta itu. Nah, tuh. Itu Jadi gila sih. 4 poin guys, mereka lumayan duitnya. Kalau misalnya bisa nyolong Mercedes di posisi kedua, maka duitnya Ferrari yang dapat lebih banyak gitu. Jadi nggak main-main ya, 15 juta dolar atau euro tuh berapa duit anjir? Banyak banget, Cok. Jadi, 15 juta dolar iya. dikasih over under bikin kantor. Iya. Bangun Udah. guys. Sih ketinggalan ya anjir gitu di kantor. Ada mes ya, Iya. over under ya. Ini Nopal Iya. Games ya, tidur di mes aja. Bikin kantor. Kenyang. Yoi, jadi ya duit yang sangat banyak ya, itu kalau dibeliin bakso wah kenyang tuh satu generasi. Anjir bakso. Lu beli toge sih mandi kayaknya. Oke, tapi Tolong kita lah. dari tadi belum bahas Las Vegas ya. Skor Rek Las Vegas.
Yes. Las Vegas, gua suka banget ya, entertain. Ya meskipun banyak yang bilang show-nya lebih banyak daripada race, tapi ternyata Faktanya enggak. gitu sih. Ya balapannya ada, show-nya yang memang lebih mentereng. Gua kasih nilai 85 deh. Mantap. 85/1000 ya. Jelek banget. Oke. 85 dari Regi Arsanda. Oke, Dims. Gue ada 2 poin sih yang kemarin Las Vegas itu banget ya. Yang mungkin nilainya 90. Lumayan lah. Balapannya asik. Banyak besar asik, itu, cuman, besar. Iya, besar banget. Karena apa? Ini Karena mungkin dive bomb kontroversi Leclerc ya nih sih. pasti nih. Enggak, karena mungkin orang bakal bilang gue bias ya. Cuman nggak bias, ini fakta aja. Leclerc tuh kemarin pakai ban lama ngelawan mediumnya baru Verstappen. Hard medium baru yang terakhir. Medium ya. Hard. Baru cuman pace-nya cuma beda 0,1 base-nya dengan Leclerc pakai ban lama. Emang kalah sih, cuma Ya, kan lama-lamanya 5 lap, Pak. Iya, Nah, 5 doang. kemarin Leclerc tuh bilang pas di wawancara, ban lama di Las Vegas itu dia bilang ban yang udah hangat, udah warm itu untuk di rewarm itu susah. Jadi makanya dia bilang pace-nya nggak bisa maksimal karena itu. Jadi ya dia bilang lagi-lagi gue apes, lagi-lagi kena safety car, dia bilang gitu. Anjir. Iya. Harus maning. Tapi masih kenceng, dan itu safety car kedua andai nggak ada Leclerc menang nggak sih? Iya. Enggak, bukan menang sih kayaknya sih, kayak mungkin lebih fight aja, fight ya. Lebih fight. Menang chance-nya lebih besar gitu. Lebih besar chance-nya karena apa? Verstappen udah di belakang. Gak Dims, gue gak setuju. Yang paling salah menurut gue adalah apa? Manhole. Kalau misalnya Sainz gak kena manhole, itu Ferrari start 1-2 anjir. Red Bull Ferrari cok gitu. Iya. Itu gak salah Ferrari dong, itu salah. Panitia eval. Iya. Terus stewardnya juga udah berusaha kok buat biar nggak ada penalti gitu. Cuman ternyata ada yang bilang bukan FIA, ada tim yang nggak setuju. Iya, FIA-nya bilang enggak, tak salah apa? Karena takut katanya ada yang protes salah satu tim, Mercedes, dan abis itu sindir habis-habisan kok sama Max Verstappen. Parah. Terus Carlos bilang kan, untung gue finish di depan Mercedes meskipun kasih penalti orang yang pengen buat gue penalti itu kayaknya tuh. Yoi. Masih mantatin Mercy ya. Enggak, tapi gitu amat sih Toto anjir. Kayak gue tahu. Enggak. Bukan. Gue tahu. Maksudnya gue paham Toto kenapa kayak gitu karena poinnya sisa 4 sekarang anjir. Jadi Toto kayaknya takut dikejar juga, dan ini kesempatan buat Mercedes lebih tinggi untuk bisa kan kalau misalnya Carlos dapat penalti, at least poinnya nggak kekejar banget nih. Ternyata malah finish di depan dan 4 poin. Jadi kayaknya kualat sih itu namanya sih kayaknya. Iya, kualat sama Opa Luis Fred. Iya. Banget anjir. Sama Opa Fred. Terus atau lagi kesian penontonnya cuy, udah nunggu jam 2:30 pagi disuruh balik loh mereka. Cuma dikasih topi 2 biji. Kan $200 kan bisa beli topi 2. $200. Dikompensasi $200. Gue kemarin di Singapura lihat jaket, inget banget $250 habis anjir voucher jaket doang. Satu jaket doang. Jaket doang anjir. Jaket winter terus jaket shirt biasa aja $200. Kayaknya di Las Vegas gue yakin harganya lebih mahal enggak sih? Lebih mahal sih. Iya kan? Sampai ke 200. Iya, di Singapura aja habis, gimana di Las Vegas anjir dapat topi gue doang kayaknya kemarin. Kayaknya harga termurah topi dari Ricardo Renault. Mungkin harga termurah kalau kita beli pernak-pernik F1 kayaknya di Jepang deh. Kalau bisa murah kayaknya di Jepang kayaknya. Iya. Kayaknya Jepang deh. Iya. Ntar semoga ya, doakan ya si Sepang jadi masuk. Kalau Sepang masuk gue nonton fix. Malai lumayan lah. Nonton, pasti nonton. Habis nonton dari Malai, naik bis ke Singapura liburan. Tipis-tipis. Tapi ya semoga. Dibayarin. Oke, nice. Sponsorin. Kan kita berangkatnya dengan sponsorin ya. Entah Oke. Itu guys ya. Jadi semoga Sepang jadi. Oke. Skor Nopal? 8,5 sih. 8,5 sih, soalnya itu aku lebih setuju kayak statement-statementnya Verstappen gitu. Kalau misal nggak ada manhole, terus fans nggak diusir, kayaknya bisa 9. Diusir. Tapi fans diusir, manhole dikasih voter doang, ya
angkat sama ke carry sama race-nya, ke carry sama race-nya. Ya untung race-nya bagus anjir. Race-nya Ya. race-nya itu guys seru banget dan apa ya? Ya random gitu guys ya. Kemarin itu ada berapa ada unsur random. Kemarin tuh ada berapa overtake ya? Gue lupa. Kayaknya 90-an atau berapa gitu. Overtake-nya banyak banget. Banyak. Ya. Banyak. Lumayan, Ada ya, I mean kayak kemarin kan lengkap kan, VSC ada, tabrakan ada ya. Ya I mean gak ada red flag sih, but safety car 2 kali ya dianggap red flag aja lah ya gitu kan. Dan mantap sih race-nya yang bikin mengganjal juga sebenarnya Oscar Piastri kemarin kalau kalian nonton itu di Harusnya live stream keempat gitu. nggak sih dia kalau nggak puncture. Oscar Piastri. Oscar. ternyata Banhart. Iya, dia enggak puncture kira tuh start pakai medium kan, terus Oscar start pakai Banhart, buka di telemetri tuh. Iya, Kemarin tuh jujur gue lupa sih Oscar Piastri itu skenarionya gimana ya. Maksudnya kan Oscar start pakai Banhart di belakang nih. tabrak. Oke, Jadi terus Oscar puncture nih. Terus tabrakan sama Luis kalau Kalau nggak nggak salah. salah ya, Luis. Terus Ah, puncture. Itu Ya, aku cek di datanya masuk sama Luis dia. puncture-nya lap 20-an kan? 20-an kan? Sebelum safety car. Puncture-nya lap Pas keempat bentar. 2 kali nggak salah, Belasan. pas keempat itu dia puncture lagi Lap tuh, yang belasan. terakhir ganti ban. Ya, jadi dia sebelum lap 20 kan tabrakan sama Luis terus puncture gitu kan. Luis speed ke medium. Nah, di sini bedanya Mercy sama McLaren. Luis itu pitnya ke medium, guys. Aku sambil buka datanya. Jadi Luis ganti ke medium. Nah, Oscar ganti ke hard. Nah, itu kenapa ya? Nah, waktu Why? Medium abis kayaknya mediumnya sih. Masa sih? enggak, medium Pasti ada masih satu ada. nggak sih? Mediumnya sisa 1. Jadi Oscar itu punya 2 set ban hard baru. Nah, hardnya dia pakai ban hard. Jadi Soalnya medium itu setahu gua ya, dipakai berapapun di praktis dan qualifying pasti ada satu buat race minimal. Yang baru Oscar itu kemarin ada satu medium nih, aku sambil buka lagi. Pirelli medium itu soalnya Las satu Vegas pasti ada, race set. Oscar Piastri ada satu medium. Ada Yes. satu medium used sih, tapi medium used pun Used-nya paling cuma berapa? paling berapa ya, lap dong? 3 lap ya. gitu kan. Ya. Jadi ya mungkin itu juga dari consideration kenapa nggak di pitin ke ban medium. Tapi ya kita kan nggak tahu kan, karena yang benar-benar bikin bolak-balik strategi adalah itu race safety car di lap 25 guys. Lap 25 Somehow safety car selalu muncul di lap mungkin yang nanggung aja. nanggung banget gitu. Nggak mungkin kalau menurut gua kemarin engineer-nya Oscar mungkin bingung kali ya, karena kan waktu itu kan kita nggak tahu kalau ada safety car kan. Jadi mungkin kalau dia mau masukin medium, kesannya wah ini bannya nggak cukup nih, meledak nih. Tapi kenapa nggak kepikiran aja untuk pakai medium, terus misalnya nggak kuat nih, in the end soft gitu di akhir. Kalau misalnya daripada hard lagi gitu. Ya nggak sih? Soft not a race, bukan ban balapan. Iya, kalaupun nggak soft pun ya medium lagi aja, medium bekas lagi. Ban hard sih. Atau ya jadi medium, akhir ban hard ya. Jadi Oscar tuh kemarin di race dia ada 2 ban hard, 1 ban medium sama 3 soft. Medium bekas lagi nggak ada Pal yang udah lumayan jelek gitu. Nggak ada. Nggak ada dari Pirelli-nya itu 2 hard, terus 1 medium used. Kalau misalnya lu tiga jadi, baru, gitu. Kalau misalnya kalian jadi race directornya, engineer-nya, kalau misalnya Oscar Piastri harus kan puncture tuh, dan kita nggak tahu ada safety car apa enggak, dan lap masih sisa 25 lap lebih, masukin ban hard lagi atau medium? Ya secara logikanya sih ke medium sih. Kalau gue lebih mending gambling aja sih, maksudnya gua kasih medium, sisa lapnya 27-28, tapi lu conserve dulu ya. Conserve dulu. Iya. Kan. Karena kan kemarin prediksinya Pirelli kan soalnya 23 lap ban medium. Jadi kalau 28-27 berarti cuma selisih 4 atau 5 lap gitu. Jadi ya lu selama 6 atau 7 lap ke depan conserve aja, atau di akhir baru conserve gitu. Kayak kan bisa dilakukan kan. Kan conserve kan gak nge-push, ya driver pasti tahu lah cara conserve lah. Jadi harusnya sih lebih better. Plus kalau misalnya ada safety car lebih membantu lagi, karena bannya kan jadi gak kepake ya. Maksudnya wear-nya jadi terus juga ada opsi ganti ke ban hard juga gitu kan. Ban hard lagi ya. Kemarin tuh bener-bener safety car itu bener-bener di tengah-tengah balapan, dan ya
waktu safety car Oscar kenapa nggak masuk untuk ganti ban medium aja ya? Ya soalnya ban hardnya itu kan baru ganti, jadi kan ST-nya Baru tuh ngepit banget nggak sih dia? Yang Iya, ngerti baru yang pit. ngerti Jadi baru kan- ngepit. Cuma kan dia sadar, oh ini kesempatan buat kita masuk karena kita barusan hard dan kita harus mandatory ke ban lain kan, which is medium. Tapi nggak senaik itu dia nantinya, bakal stuck di belakang juga. Ya soalnya kalaupun dia ganti ke ban medium, terus misal push nih, ntar juga di akhir ya habis dan ya unfortunate lah buat Oscar kalau bisa diambil kesimpulan sih kemarin balapan tuh kayak Susah ada yang juga ya. hoki, terutama Red Bull gitu kan, dan juga ada yang nggak hoki guys ya. Yang hoki banget ya Ocon lah. Terus, ya Ocon. Ocon. Ocon paling Ocon hoki parah. anjir. Perez Tapi- juga hoki tapi- banget. Perez belum pit, jedar safety car anjir. Langsung bisa Ya, P2 tapi kan. Ocon itu pitnya sebelum Leclerc. Ocon pit sebelum Leclerc, terus abis itu dia nggak pit lagi. Jadi start pakai medium, terus Heeh. pit window. Jadi dia pit lap I think lap 20 sekian, lap 20 sekian. Pokoknya sebelum safety car dia ganti ban hard. Nah, abis itu dia nggak pit lagi. Ya. Dan berarti kayaknya emang pace-nya Emang Ocon aja yang ngangkat Pace gitu. ya pace sama safety car-nya kan soalnya pas safety car kan banyak yang pit tuh. Salah satunya Perez, terus yang belakang-belakang Perez, juga. Verstappen, Stroll, Ya. Sainz, Pitt, Hamilton, Nah, Russell. banyak yang pit, makanya Ocon jadi naik tuh. Ketika dia udah ban hardnya udah pit di awal, jadi naik karena kan yang depan-depan pada pit stop. Ya, habis itu tinggal Ya, defend doang. habis itu tinggal defend doang. tinggal memang pace-nya Ocon kemarin kenceng, cuma karena dia kan startnya di 16 kalau nggak salah atau berapa ya, pokoknya belakang lah. Iya. Jadi ya tetap hoki aja gitu buat Ocon bisa. Iya. Nah, skenario itu yang gua harapkan buat Carlos Sainz kemarin gitu. Safety car, nah Carlos Sainz naik tuh. Ternyata malah kagak ya. Aduh. Ternyata tidak. Ada pasti. Iya. Jadi ya adalah, it's okay. Tapi memang race-nya seru ya, banyak yang bisa dibahas guys kemarin. Ada strateginya Oscar, terus kayak Ocon yang bisa naik, terus banyak banget. Dan kalau buat gue juga 9 lah ya, skornya 9. Karena di carry sama race-nya yang memang bagus. Qualifying-nya juga menurut gue bagus. Gak nyangka kan Ferrari 1-2 kemarin gitu. Padahal Ya, masalahnya- dari free practice tuh. Dari free practice kelihatan kayak, oh ini Ferrari Ya, kenceng nih. Gitu kan. memang Jadi free practice jadi kelihatan, gitu. cuma kan berapa kali tuh Ferrari free practice di atas, quali tetap Max Verstappen gitu. Tapi yang bikin kaget itu gapnya sih, Mike. Kayak, Oke, Ferrari pole. Tapi gapnya kemarin. Iya, gapnya jauh. 0,3, 0,3 ya. kan kayak, what jauh. the hell. Makanya kalau nih. dan kemarin gua juga miss kenapa Perez nggak dapet penalti karena menghalangi Lando ya. Itu gue juga miss. Gak tahu kenapa nggak dibahas sama sekali. Apakah itu kemarin nggak termasuk menghalangi? Penting. Karena Lando kan Balap bilang tuh. penting, guys. Kuali kan, ini Perez nih ngalangin nih, dan juga dibahas sama yang presenter cewek juga, dan kayak seolah kayak mereka awkward gitu kayak, jangan dibahas gitu, kayak kesan gitu. Jadi agak aneh ya kemarin tuh, kenapa Perez bisa lolos dari, karena kan FIA di musim ini terutama kan ketat banget tuh masalah penalti yang menghalang-halangi tuh. Kemarin Perez gak kena penalti loh. Kalau kemarin Perez kena penalti dia turun 5 biasa penalti berapa ngalangin? 5 grid ya atau 3 grid? Ya, 3. Sama 3. Verstappen yang kocak sama Ocon. Nah, berarti 3. Kan dari gua, usah dibalik. Iya. Oh iya, itu ternyata emang salahnya Ocon ya itu ternyata ya. Iya, Cok. Masih jadi Verstappen juga ngelakuin hal yang sama anjir. Iya. Tapi di TV ditampilinnya kesannya Verstappen yang tolol Verstappen anjir. doang. Iya. Makanya si Crofty kan bilang who's the idiot here gitu anjir, kata Crofty. Kan si Verstappen bilang idiot, pokoknya ngehina si Ocon idiot gitu. Si Crofty bilang, siapa yang idiot gitu. Kesannya emang kayak Verstappen yang kampret. Ternyata enggak, itu Ocon duluan yang nyalip anjir. Gak ditayangin Cok di TV. Wah, pinter juga ya. Bikin skenario Netflix sendiri nih TV nih, pinter juga anjir. Iya. Jadi semakin banyak hate lah ke Verstappen kan. But ya, it's okay. Verstappen emang tipikal yang agresif teman-teman ya, kayak Michael Schumacher gitu ya. Jadi nggak kebayangin kalau tuker sama Leclerc, bayangin Leclerc sekarang 3 kali judun gitu. Wah, humble, santai, slow gitu kan. Semua beda banget. Gue kebayangin tuh beda banget sih. Buktinya kemarin aja mereka nggak ada yang berantem kan di insiden turn 1, santai-santai aja mereka. Dijelasin udah emang gara gripnya. Enggak, tapi kan Verstappen bilang kan, gua merasa itu
awal-awal, maksudnya awal-awal kan Verstappen nggak terima kalau dikasih 5 dari makanya bilang sense my regard gitu. Tapi Verstappen kan bilang setelah gue lihat replaynya ternyata emang layak lah gue. Emang gue salah. Emang gue salah gitu. Itu nggak mungkin tuh kalau misalnya lawan Hamilton begitu nggak mungkin tuh bilang gitu. Iya, Hamilton salahnya sendiri nggak nutup gitu. Iya, Paling kalau itu. ketemu Ocon guys sudah dia Wah. kedua itu. Iya makanya kalau menurut gue sih kemarin yang bisa bikin Verstappen kayak gitu cuma Leclerc guys ya. Nggak ada pembalap lain yang bisa bikin Verstappen kayak gitu tuh. Bang husband guys. Lestappen ya. Lestappen. Ya. Kita akan lihat apakah kelak nanti Verstappen kan kepingin ke Ferrari ya kan. Siapa tahu ya Leclerc Verstappen. Aduh. An incident Iya kan. Ya Verstappen 5 kali Jordan dulu deh boleh lah pindah. Nggak tahu dia mau ngelewatin Michael 4 Schumacher. kali dulu sih. 4 kali Jordan terus pindah ke Ferrari gitu kan. Habis itu gagal. 4 kali. Kalau 4 kali nggak asik pal. 4 kali kan nyamain Vettel harus 5 kali. Kalahin sekalian ya. Kalahin sekalian dong, jangan nyamain dong gitu. Bentar menyesal kayak Lewis gitu. Satu lagi loh Lewis loh. Sayang banget kan. Jadi sekarang udah susah banget mau Jordan susah banget gitu. Jadi ya harus dia mediocre. Makanya Toto ya. Jangan inilah Toto jangan sadis-sadis banyak yang doain jelek ke Mercedes nanti. Iya baca dulu. Ini doa jelek 5 tahun guys ya dari tahun 2011 kayaknya. Iya nih. Sampai tahun 2022 itu kan mobilnya jelek wah langsung. Nah Max Verstappen nih hati-hati nih doa-doa orang-orang haters lu udah mulai terkumpul nih. Hati-hati nih Verstappen. Terutama sejak Abu Dhabi ya 2021. Peringatan Abu Dhabi 2021 guys sudah 2 tahun guys ya. Buat kalian yang masih gagal move on guys. Move on lah itu udah 2 tahun anjir. Kemarin kan dibahas sama si Toto kan. Oh kita tahun ini race directornya beda lah aman. Jadi aman-aman aja katanya gitu. Keep crying Toto. Toto Wolff masih bahas anjir gila gak sih? Gila cok sumpah. Toto Wolff belum move on guys ternyata guys. Jadi ya gak apa-apa lah. Kita lihat aja. Karena ya gimana ya. Kesan gue cukup seneng juga sih ngeliat Toto tersiksa kayak gini. Karena dominasi yang dibikin sama dia tuh kampret anjir. Iya, bilangnya kayak semua itu bikin mobil untuk menang. Bla 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 dia sendiri begitu kerabat. Ya, giliran di belakang nangis. Aduh. Iya dia tuh Asal, bacotnya sih gue kurang suka ya Toto ya tolong ya. Maksudnya dia baik orangnya cuma kadang-kadang tuh kampret juga gitu. Giliran dia yang kena apesnya dia marah-marah. Tapi giliran yang lain dia nggak bisa itu harus dipindahin. Nah itu yang menurut gue kampret ya. Jadi ya kalau bisa humble aja lah santai. Kayak Fred tuh opa-opa santai ya kan. Nah ini kemarin darah tinggi dikit sih. Kemarin GP Vegas tuh si Vasseur udah tinggi kan gara-gara. Ya karena kan emang mobilnya Sainz. Maksudnya layak lah dia marah kan. Maksudnya masuk akal gitu marahnya, nggak kayak Toto marah-marah karena Toto mobilnya anjir, iya mobilnya pelan gitu kan terus marah I have everything printed out gitu kan apain anjir jelas kayak marah-marah nyalahin Ceko lagi iya nyalain Ceko mobilnya pelan kita ini porpoising nih nggak boleh nih ternyata karena mobil lu pelan kan sekarang dinaikin mobil lu tambah pelan kan nah lu lihat tuh iya kan ngawur anjir Toto. Makanya kalau menurut gua ya tapi iya politik F1 tuh emang keras sih guys. Emang keras banget ya. Politik gila banget di F1 tuh mau masuk aja susah tim-timnya kan. Lu punya duit belum tentu bisa masuk F1. Premannya palakin. Iya, Totonya premannya tertingginya Toto anjir. Siapa yang bisa ngelawan Toto, Cok? Ngeri banget, guys. Yang masuk itu juga kan yang larang siapa? Toto kan? Yang Andretti. Iya. Iya, Andretti. Iya. Paling vokal tuh dia. Betul. Jadi ya menarik ya. Toto Wolff sangat-sangat antagonis kalau di F1 ya. Sekarang dia jadi antagonisnya teman-teman. Jadi kalau tapi yang kocak adalah dia jadi antagonis tapi timnya jelek gitu. Itu kocak. Sekarang iya. masa kejayaan dia tuh udah habis sepertinya ya. Tapi nggak tahu kita apakah next year is our year beneran untuk Mercedes gitu. Karena kalau Ferrari kan next year our year-nya abal-abal nih. Kita lihat aja Mercedes bisa bounce back gak? Karena ini ya era aero kayaknya Mercedes agak sulit ya. Era mesin doang yang kayaknya Mercedes gila ya. Nggak ini sih nggak ngerjain mesin duluan sih. Nggak ngerjain aero duluan sih. Kalau mesin kan ngerjain duluan tuh.
Dari tahun 2009 Ya. loh, gitu kan. Konspirasi, guys. Yes. Oh, Aero nggak ada Newey, guys ya. Ya, Sampai pengendali technical angin. director kan dipecat kan. Kan Newey kan dulu di Williams juga ya padahal ya. Iya nggak sih? Iya, Williams tuh jelek gara-gara itu apa kesalahan mereka tuh ngelepas Nui ke McLaren. Nah, Mungkin- McLaren gacor. Mungkin Iya, waktu itu terus Aero Red Bull. mungkin waktu itu Aero ini kali ya, belum sepenting ini mungkin tahun ini mungkin ya, waktu itu era mesin Tahun mungkin. itu ya. sih Penting, lumayan cuma lah, nggak sama sepenting penting. sekarang. Iya makanya Iya. penting Karena tapi nggak sepenting ya sekarang. dulu kan Nggak, masih maksudnya mesin kan. nggak terlalu berpengaruh, mungkin skillnya Nui dianggap kayak lu nggak penting nih gitu. Ternyata malah Red Bull punya visi gitu yang bisa kepake sekarang dan gila ya, semua menyembah Nui anjir, dulu nggak ada yang suka gitu kan. Maksudnya dulu Nui ini siapa gitu. Sekarang gila anjir, kayak wah semua kenal Ya, gitu, dulu kan semua tahu. Cuma kayak bikin apa namanya? Active suspension, tapi active suspension pun di ban, terus kayak bentuk-bentuk mobil dulu kan saling bervariasi kan, tapi pace-nya masih Iya. yang di depan walaupun beda tapi masih sama-sama ya. kenceng gitu. Ya. Kalau sekarang bentuknya beda, contoh nggak ada side podnya, nggak bisa bersaing guys ya, Nggak papan bisa. belakang. Zaman dulu tuh bentuknya aneh kenceng. Ini tuh sekarang bentuknya Ah. aneh. Shit, it look fast. Makin aneh. Bos alam. Gue masih ingat banget sih Toto bilang, kalaupun kita harus ngopi mobilnya Red Bull tapi kita kenceng, gue akan ngopi mobilnya Red Bull. Dia bilang gitu kan, Toto sampai pernah bilang gitu loh. Jadi, Iya dong. ya kan. Kopi dong kalau bisa, coba dong kopi dong. Kopi gitu. manis, kopi. Minimal ngopi. Iya kan. Eh, Jadi, Kalau ya, bisa. Kuras Gimana ya? dataku manis. kalau misalnya Mercedes kenceng nih, seandainya Mercedes punya kekencengan yang sangat superior kayak Red Bull sekarang, kira-kira apakah Lewis atau George yang bakal di depan? Karena sekarang pembalapnya bukan Bottas lagi loh. Belum ada gambaran sih. Iya, soalnya masih Walaupun- abu-abu lah. Ya walaupun kalau dilihat datanya kan Lewis yang masih lebih kayak in front tuh dari data, tapi secara apa namanya? Kemarin secara Russell Las Vegas, racecraft, tapi ya karena Lewis secara melintir di racecraft tuh belakang. Russell nggak sejelek itu gitu loh. Jadi I mean kalau misal dikasih mobil yang sama-sama kenceng ya, who knows gitu kan. Misal mereka berdua pole nih, bukan mereka berdua pole ya, kayak front row deh. Front row. Ya kali Russell mau di dive di turn 1. Gak bakalan gitu kan. Jadi ya I mean pasti bakalan lebih gila, dan kayaknya kalau di Mercy itu karena pembalapnya sangat kuat. Apakah Rosberg Hamilton terulang? Nah, itu dia. That's it. Kalau Jadi pembalap sama kuat, jiwa-jiwa nggak mau ngalahnya Russell tuh, gitu. iya, kalau misal Red Bull kan kelihatan tuh, oke ini pembalap B, ini pembalap A-nya gitu kan. Kalau yang mungkin bakalan susah juga itu kayak McLaren gitu kan. Terus Ferrari juga, I mean McLaren, Ferrari, Mercy itu kalau misal dapat mobil kayak Red Bull itu bakalan tricky sih. Jujur, Iya. kalau menurutku karena pembalapnya sama-sama strong, sama-sama hungry gitu kan. Ya I mean Mercy ada juru juga, tapi ya, kan pasti hungry. Kalau juga. menurut gue Ferrari ataupun McLaren, mungkin Mercedes gue nggak bisa bilang ini, tapi Ferrari dan McLaren doang. Kalau misalnya mereka tahun depan misalnya nih kenceng dan sama kayak Red Bull, harus segera nentuin siapa yang bakal jurdun di tahun itu sih. Yes, harus that- nentuin. itu Mau yang nggak penting. mau, either Sainz atau Leclerc ya. Gue sih berharapnya Leclerc kalau misalnya kejadian. Tapi misalnya nih, katakanlah 5 race pertama Sainz di depan, ya udah fokus sama Sainz. Gimana lagi? Nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa, beneran. Gimana lagi? Daripada lu nggak jurdun, Juara. iya kan? Bener. Ini juara. Fokus sama Sainz. Tapi kalau misalnya 5 atau kalau enggak paling enggak fokus ke Yang di depan dulu deh. bukan yang di depan. Fokus Fokus yang- sama mobil yang ditentuin tahun ini mobil kita mengikuti gayanya siapa nih. Nah, fokus sama itu. Misalnya kan kayak Red Bull tahun ini mereka ngembangin mobilnya berdasarkan stylenya Verstappen. Ya udah fokus Verstappen. Nah kayak gitu mungkin yang bisa dilakukan Ferrari atau McLaren. Misalnya Norris nih, kita fokusin gaya balapannya Norris. Ya udah Norris duluan gitu. Jangan misalnya pun mereka harus ngambil kecuali udah difokusin ke Leclerc atau Norris, tapi Sainz atau Oscar-nya lebih kenceng jauh ya nggak bisa ngomong. Berarti ya kita harus Gantian. fokusin, ya harus gantian. Tapi kalau misalnya udah difokusin sama satu orang, tahun ini Sainz sorry ya, kita tahun ini fokusin ke Leclerc. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Kalau memang lu bisa lebih kenceng, kita akan pivot. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya Leclerc dulu. Kita buat jurdun tahun ini Leclerc nomor 1. Ntar tahun depan mungkin bisa ganti. Mungkin gitu kali ya.
Gimana lagi anjir daripada depends on situation ya. ya Iya. atau pakai Tapi- cara ya itu tadi. Kita lihat 5 race pertama gitu. Siapa yang bisa paling atas ya kita lock buat orang itu kali ya. Mungkin gitu sih. Paling masuk akalnya. Jangan kayak tahun 2021 gitu. Apa 2020 berapa ya? 2022, 2021. Ya, 22 atau 21? Ya intinya 22 ya. Pokoknya jangan bingung gitu. Sampai Silverstone masih nggak tahu kita fokusin siapa gitu. Itu tolol banget sih. Juga rungkat semua. Iya kan? Itu. Sebetulnya mobilnya ngampas, aduh. Nah itu. Jadi semoga dengan Opa Fred ini bisa lebih bijaksana ya kan. Dan gue juga menanti Binotto untuk kembali ke Audi ya, denger-denger. Yoi, Gue emang kangen sih. dia tuh Jujur gue kangen Binotto sih, jujur aja sih. Iya emang. Iya kan? Karena pesonanya pesona. Maksud gue Zona di Harry Potter. grid itu ya, tim prinsipal paling berpengaruh itu nggak banyak. Horner jelas, Toto sangat berpengaruh. Jelas. Binotto itu lumayan loh berpengaruh juga gitu. Yang lain tuh kayak nggak ada suaranya, kayak bahkan gue lebih seneng sekarang James sekarang bagus ya. James Fall sekarang bagus. James anjir tuh orang bikin mobil bisa, mimpin tim bisa, jadi engineer bisa, anjir ya strategi Lengkap bisa. ya situ. Ya. Wonderkid biasanya wonderkid. By the way, lihat gak di Instagram? Kan James baru join Instagram. Terus si Valtteri tuh. lihat. James Valtteri, lihat. James it's Valtteri. Welcome to Instagram. Welcome to Instagram. Anjir lucu banget Cok itu Cok. Itu lucu banget ya. Jadi ya intermezzo teman-teman. Kalau kalian James Falls barusan bikin Instagram terus di komen sama si Bottas ya. Valtteri James it's Valtteri kan biasanya kan di balapan kan Valtteri it's James nih dibalik sama si Bottas. Bagus Bottas. Manfaatin momen ya. Jadi ya kayaknya dengan itu kalendernya Bottas semakin laris ya. Aduh kalendernya bener-bener foto dia tengkurap anjir. Gue lihat, maksudnya gak sengaja gue lihat kemarin. Kalau gue tanpa sensor ya. itu kalau dijual di pasar Senen 15.000 gue beli sih. Gue beli. Anjir 15.000. Masa lu gak beli? Beli anjir 15.000. Ngapain anjir? Lah Bottas lumayan loh. Bottas. Lah dikasih pun ogah gak berpantat anjir. Sumpah, gua pajang buat ini background gua di sini kan background gua foto Leclerc nih. Gua pajang foto Bottas nih di sini. Iya juga ya. Bener juga. Gua print habis ini. Wah, Dolar pun juga. Ya. lu udah nikah aman. Gua pasang gitu orang masuk kamar gua aneh. Ini Dims kamu Ya kan gua ditaruh di kamar, Pak. Kan ini kamar rekaman gua bukan kamar tidur gua, anjir. Ya iya sih, nah, masalahnya studio gua sama kamar gua nyatu masih, guys. aja. Ditanya itu. Wah, gua jadi ada Lu ide punya buat apa? kan sekarang background gua polos tuh yang baru. Gue kasih oh iya Bottas. tambahin. Oh gede. Gede mah. Gue gedein deh. Tapi mungkin pantatnya gue sensor apa gitu kayak mungkin muka gue gitu kali ya. Ya gitu deh. Yeah. Boleh deh. Ntar gue edit guys. Wah mantap. Ini ya emang malam-malam tuh bikin ada inspirasi guys ya. Mantap. Yoi. Oke. Karena pantat anjir. Itu gak sih mukanya Mike dibayangin di pantatnya Bottas anjing mukanya. Oke guys, jadi seperti itu ya Las Vegas dan mungkin kita akan prediksi Abu Dhabi. Tapi overall sekali lagi Las Vegas gue menunggu banget tahun depan dan kalau bisa menurut gue Miami cancel aja ganti Sepang. Dah itu the best. Benul setuju. Amerika kebanyakan bos. Udah cukup. Dua aja track Las Vegas dah cukup. Iya. Track sirkuit asli sama street circuit udah. Iya. Miami tuh hybrid. Street circuit kagak, track kagak gitu. Yang gimmick malah Miami loh. Kalau dilihat-lihat nih kayak wah ini yang gimmick Miami nih ternyata. Gimmicknya Miami sama gimmicknya Vegas. Bagusan gimmick Vegas. Sorry nih Miami nih. Sama-sama bener. Gimmicknya Miami tuh udah kapal air palsu anjir. Panas siang-siang. Strateginya balapannya juga nggak asik gitu kan. Tire wear-nya juga to the roof gitu guys. Jadi kalau ditonton kayak ya ini Red Bull yang menang pasti. Kalau Vegas kemarin wah Stone bisa di tangannya Stroll bisa kenceng gitu kan. Terus tiba-tiba Ocon, Leclerc bisa battle for the lead. Gila Leclerc tuh dive bomb dims banget sih asli. Itu jauh anjir itu. Iya. Tapi enggak ngelok loh, enggak lebar anjir. Enggak, tapi waktu di The Strip itu kan ada HUD-nya di layar TV, itu kelihatan emang
emang top speednya Leclerc tuh udah 20 km di atasnya Perez anjir, jadi udah kenceng banget tuh. Makanya masuknya bisa dive banget gitu. Gini masuknya ngerem sambil belok loh ya. Gitu loh. Itu kayaknya dive kayak gitu cuma bisa dilakuin di The Strip deh. Mungkin sama Baku kali ya. Kayaknya yang track lain nggak mungkin bisa sih. Sejauh itu kayaknya menurut gua nggak mungkin bisa itu. Itu kan setupnya udah jauh banget tuh dari The Strip kan emang jauh banget. Jadi kayaknya Las Vegas kemarin tuh emang di carry sama The Strip doang guys ya, lurusan itu doang. Memang faktanya begitu Pak. Kalau gak ada The Strip itu track ampas kayaknya, sumpah. Pas banget semua kemarin itu track. Jadi yes. Ya kemarin salip-salipan yang terjadi di itu juga not bad juga sih di turn yang gua bablas tuh, turn berapa? Turn 3, turn 4 ya? Turn 3 ya? Iya, di situ juga pada bablas juga kok sama, balap pre-live juga sama kok. Iya, berarti emang ya sama. Emang susah kayak. Susah ya. Susah kok, susah coy. Aduh, bete banget sih itu kemarin gua bablas. Oke, jadi ya not bad ya. Yang penting gua nggak bablas di The Strip guys ya. Tuh Leclerc sama Norris di situ guys. Gitu. Tapi somehow nggak banyak yang bablas di The Strip ya, yang di braking zone-nya Leclerc dive ya, nggak banyak yang bablas juga ternyata. Ya. Aman kok, aman. Nggak, Leclerc tuh aneh ya. Di tikungan yang nggak harusnya bablas dia bablas, tapi giliran dive bomb dia nggak lock up loh, nggak masuk akal anjir Leclerc. Iya, yang susah malah bisa, yang gampang susah malah bisa gitu. Meremehkan guys. Oh ini dengan biasa santai aja. Untungnya bablasnya nggak parah sih, bablasnya masih tapi kesalip ya. Untungnya nggak nembok asli. Iya, sumpah. Hampir nggak sih itu? Hampir nggak sih? Udah mengarah ke tembok itu terus langsung dibanting ke kiri kan. Iya, aduh. Damn. Itu kalau sampai nembok, aduh, gua waktu itu endstream beneran endstream. Malu anjir, gue tuh sama Matty P1 ternyata ya. Iya kan? Dia juga fans Leclerc spesifik sama Ferrari anjir. Sama Leclerc. Leclerc. Iya, jadi gila sih itu emang enggak tahu ya, emang fans Leclerc tuh harus diakui lebih banyak dari Sainz ya, mohon maaf aja nih. Oke. Abu Dhabi prediksi lagi. Kemarin berhasil ya Aston Martin P5, cuman bedanya si Stroll bukan Alonso. Gue sih ngarepnya Aston Martin ada di 5 besar lagi. Tapi siapa Aston Martin 5 besar lagi, oke. Ini yang liar aja. Yang normal ya, karena besok udah bukan track liar ya. Tapi mungkin bisa liar juga karena Abu Dhabi itu track yang mistis ya menurut gue ya. Yang liar Leng. Liar nya. Tahun lalu kan mistis. Abu Dhabi kan bikin Leclerc P2 tahun lalu. Iya, itu deg-degan parah. Iya kan? Berarti besok tuh, maksudnya Abu Dhabi tuh selalu ada yang ditonton gitu. Tahun lalu Leclerc sama Perez, perebutan B2. Tahun ini Mercedes sama Ferrari itu kan. Tahun ini lebih banyak. Lebih banyak ya, yang perebutan P3 juga itu kan, driver standing. Aston Martin sama McLaren ya kan. Kapan gak ada kita finale Abu Dhabi aja. Iya, Abu Dhabi tuh selalu ada something gitu guys. Jadi kayak track mistis. Sumpah. Oke. Gua dukung Ferrari. Ya daripada Mercedes ya agak ambiar jelas. Kita lihat ya, mudah-mudahan aja Ferrari sih yang bisa di depan terus. Jadi P1 Max nih pasti ya. Tapi buat yang sama poinnya kayak Sainz sama Alonso, gue dukung Alonso. Yang mudah-mudahan Alonso di P5 gitu atau 5 besarnya gitu. Apa sih Alonso kemarin, tapi mudah-mudahan aja gak apes ya. Gantian lah, Stroll udah di Las Vegas main bagus, sekarang Alonso yang main bagus. Lu kenapa suka yang tua-tua sih, Rek? Kenapa gak Stroll gitu yang lu dukung gitu? Enggak anjir, Stroll gak tertarik gue sebenarnya dari dulu. Cuman beruntung aja dia dapat seat di Williams dulu ya. Kalau tahun depan Lance Stroll, kalau tahun depan besok di 23 race atau 20 berapa? 24 bahkan tahun depan itu. 24. Anjir 24. Kemungkinan kesempatan buat Verstappen ngalahin rekor dia tahun ini, Cok. Wow. Memang. Wow. I mean sekarang kan dia udah menang 6 kali berturut-turut kan. Tinggal besok 4 ronde awal menang lagi 10 kali. 10 kali berturut-turut. Anjir. Udah di rekor dia. Enggak paham gue guys, enggak paham. Anjir kita udah overthinking. Iya, gue udah overthinking tahun depan anjir. Aduh. Apakah Verstappen lagi? Tidak. Akhirnya. Gue dukung Perez balapan ini.
penting Wilhelmus terus Wilhelmus anjir. Jangan Verstappen dulu lah. Kasih Perez lah di papan terakhir lah. Gua liarnya itu deh, Perez yang menang, Alonso 5 besar yang menang Ferrari. Perez menang. Gitu. Sulit untuk dipercaya. Ya. Ya kan liar ya. Siapa Oke. tahu. Perez menang liar guys. Perez menang Oke. dianggap liar guys ya. Damn. Baik. Tapi lumayan bagus Perez. Cuman disalip sama Latifi mau gimana lagi ya. Oke. Prediksi berarti P1 Perez, P2 2 Verstappen deh gitu. Loh. Regi disconnect ya 2 Verstappen berarti itu tidak direstui oleh universe guys ya. Langsung minggat guys. Langsung minggat. Halo, kepalaku tenggelam, halo. Oke guys, itu tadi ya, tidak direstui ternyata Max Verstappen P2 nggak terima langsung di DC-in Regi ya. Gak bisa Rek, ternyata Rek prediksi lu nggak berjalan Nggak dengan valid. baik ya, nggak valid ya. Tak valid. Nggak approve, Rek. Nggak approve. Oke lah, Dims. P cepet aja P1 2 3. Satu Anjir, Max lupa lah. tadi pasti. gue. Sampai siapa lupa tadi gue ngomong apa. Leclerc, Max, Sainz. Masih bisa, masih. Ini masih possible ya, masih possible. Iya, saya masih Tapi ya kecil aja kemungkinannya gitu. Iya. Semua juga possible. Logan Sargent menang ya possible, cuma ya impossible possible aja. Apa sih possible? Iya. Possible aja, sama seberapa waras kalian aja ngomongnya. 0,001% aja masih ada chance. Enggak ada yang mungkin, beneran. Enggak mungkin. Oke, Nopal. Verstappen, Paulnya juga Verstappen Grand Slam besok. P2-nya Iya kayaknya. P2-nya Leclerc, P3-nya wah, kalau besok P2 Leclerc berarti Ferrari yang dapat konstruktor 2 ya. Iya. Ya, emang. We need Mercedes downfall, guys. Nah, P3 berapa P3? P3 siapa? P3-nya Gasly. Kemarin gue prediksi kayak gitu aja nggak kejadian di Las Vegas anjir. Oke, tapi menarik. Gua satu Leclerc. Ya Max ini tidak realistis. Max Leclerc lah, tuker-tukeran lah. Max Leclerc lah tuker-tukeran. Iya. Kalau nggak Max ya, ya kemungkinan besarnya sih Max gitu ya. Cuma ya. Kalau nggak Max ya Max. Kalau nggak Max Verstappen. Kalau nggak Max ya Verstappen lah gitu kan. Oke, jadi P1 Max, P2 Leclerc, P3 Sainz. Pembalasan karena kayak gua anjir. Karena gini, karena Carlos Sainz itu mesinnya gimana? Kan Carlos Sainz itu mesinnya baru, jangan lupa. Lebih fresh. Bisa besok Leclerc P3 mungkin, Sainz yang P2. Mungkin juga sih. Iya, nggak apa-apa, gue juga nggak apa-apa. Yang penting double podium aja Ferrari udah. Di sini gue nggak pentingin siapa yang lebih di atas deh. Yang penting podium gitu. Jadi ya semoga itu menjadi kado terindah tifosi di musim ini ya. Double podium di akhir race gitu kan. Tapi jangan lupa kita masih ada McLaren juga sih. Ya gue harap McLaren besok sama kayak kemarin di Las Vegas lah pace-nya. Tapi biasanya lu bilang itu tuh kenceng lah. Turun. Aduh, tapi gue bilang gini, yang terjadi sebaliknya, Ferrari yang di 9-10, McLaren yang 3-2-3 anjir. Ya udahlah. Gacor. Bodo amat deh, yang penting ya pokoknya besok kalau bisa Ferrari yang dapat WCC kedua lah, berapapun posisinya nggak apa-apa masalah, yang penting Ferrarinya WCC karena kan tujuannya itu bukan podiumnya gitu ya. Jadi ya let's see aja. Poinnya ya 4 poin aja, jadi cuma butuh pokoknya salah satu driver di atasnya driver lain gitu. Tapi kalau menurut gue dua-duanya harus poin berarti ya. Dua-duanya harus poin dan harus top 5. Harus di depan Mercy. Harus top 5 ya. Salah satu harus top 5 gitu. Salah satu harus top 5. Yang penting di depan Mercy ya. Ya yang penting di depan Mercy. Top 3. Harusnya bisa lah. Ya salah satu top 3 harusnya bisa lah. Leclerc atau Sainz gitu. Sainz kan mesinnya baru ya. Dan dia juga P3, P6 gitu season ini tim yang menang selain Red Bull cuma Ferrari guys ya. Sainz ya di Singapura ya. Jadi ya let's see. Siapa tahu terjadi lagi di Abu Dhabi Leclerc kali ini gitu kan, who knows gitu. Ya, semoga ya. Oke, itu aja. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Ini udah sejam lebih, nggak kerasa kita ngobrolnya. Saking berarti banyak yang bisa dibahas juga di Las Vegas. Banyak.
Vegas, Tuh. guys ya. What happens Las in Vegas. Vegas tidak Stay- stay di Vegas, guys. Ya, stay in your room. Oke. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, ya share ke teman-teman kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak bermutu ini teman-teman. Ya namanya juga tongkrongan ya. Tapi ya semoga, tapi banyak dari kalian yang enjoy juga dengan obrolan-obrolan Kalau yang ada tidak opini, jelas ini ya. Oh, Silakan di kalau chat mungkin juga, guys. ada opini-opini kritis atau pendapat-pendapat yang kritis juga dari kalian, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu kita juga bisa berwawasan dari kalian gitu. Belajar dari kalian juga. Silakan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak dan kasih prediksi kalian buat besok Abu Dhabi di last race apa yang akan terjadi. Dan info menarik juga, musim depan katanya Alpha Tauri mau ganti jadi Racing Bulls. Ya. Racing Bulls. Itu aja info Racing Bull, breaking Racing newsnya. Bull. Jelek sih menurut gua, Oh, jelek why banget not? sumpah. Iya. Jelek Apa banget. sih kayak Iya. yang investornya Amerika banget itu, guys. Lihat aja Bukan, ntar investornya maksud Amerika. gua udah ada RB gitu, jangan dibikin RB lagi, cok ngapain? Kenapa Racing Iya kan? Bull ngopo Racing Bull? Apa kek, nggak apa-apa, ada bullnya nggak apa-apa, tapi jangan RB juga tuh kan DC. Jangan diskon, Ya, jangan udah. DC juga, guys. Nggak terima ya kan. Jangan DC juga. Serudahan kayaknya emang. Kita mau closing ini, tolong Sudah muka ini. Anda. Ini, jadi ya udahlah guys, sepertinya Regi menyerah, Nopal turun ke Iya. bawah, jadi nggak nongol ya. Tidak. Hanya tifosi yang bertahan. Hanya Terbukti tifosi yang bertahan ya. Tifosi yang Terbukti kuat. tifosi yang kuat. Bertahan. Ini berarti Gila. tandanya 1-2 Ferrari Kamanis. Aston Martin minggir dulu. Oke, itu aja guys ya. Terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye. Selamat makan. Bye.